Mengenai ragam bahasa, kita sudah tahu bahwa bahasa itu banyak ragam dan macamnya, ya. Nah, beragam bahasa ini merupakan sebuah aspek penting dalam kehidupan manusia. Manusia memiliki bahasa yang bermacam dan banyak juga ragamnya. Nah, bahasa Indonesia, logat Minang, bahasa Indonesia, logat Jawa, Jawa ini banyak juga bagiannya ya. Nah, bahasa Indonesia logat Sulawesi, bahasa Indonesia logat Madura, bahasa Indonesia logat Papua. Nah, jadi bagaimana cara kita menyatukan soal keberagaman ini seperti apa yang sudah saya jelaskan pada sesi 2 ya. Kalau kita menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya untuk pengenalan ragam bahasa, bahasa merupakan sarana komunikasi yang kaya dan kompleks, beradaptasi dengan kebutuhan dan konteks penggunaannya. Nah, pengertian ragam bahasa itu yang pertama ya keanekaragaman. Keanekaragaman di sini merupakan variasi dalam bahasa yang digunakan dalam konteks sosial yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya sebagai adaptabilitas menunjukkan adaptabilitas bahasa terhadap situasi dan fungsi komunikasi. Jadi dengan siapa kita berkomunikasi, bagaimana cara kita menyampaikan bahasa, kalau dengan orang satu kampung misalnya ya, nah, itu boleh menggunakan bahasa daerah begitu ya. Tapi dengan orang yang berbeda daerah yang tidak mengerti dengan bahasa kita, maka kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ragam bahasa ya, itu bervariasi. Yang pertama perbedaan tata bahasa, yang kedua perbedaan kosakata, yang ketiga penggunaan pengucapan dan gaya berbicara. Kita lihat dari segi perbedaan tata bahasa, meliputi struktur tata bahasa dan pola kalimat. Nah, jika kita ingin ya ragam bahasa itu kita kaji dari perbedaan tata bahasa, itu harus ada struktur dan pola kalimatnya. Nah, pola kalimatnya bagaimana? Nah, pola kalimatnya ini harus sesuai dengan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, ya, jadi harus sesuai kalau kita kaji dari perbedaan tata bahasanya. Nah, selanjutnya kalau kita kaji dari perbedaan kosakata, setiap ragam bahasa memiliki kosakata yang unik dan spesifik. Nah, contohnya kalau bahasanya gelas gitu ya, gelas, bahasa Indonesianya gelas ya, bahasa bakunya gelas. Kalau bahasa Minangnya galeh, galeh gitu ya. Nah, kalau bahasa daerah orang Sunda beda lagi gitu ya. Kalau bahasa Palembangnya mungkin beda lagi ya. Kalau bahasa Lampungnya mungkin beda lagi begitu ya. Nah, selanjutnya pengucapan dan gaya berbicara. Ragam bahasa terwujud dalam cara pengucapan dan gaya berbicara yang beragam. Maksudnya bagaimana? Ketika orang itu nadanya, kita tahu ya, dengan logat begitu ya. Kalau orang Jawa logatnya agak lembut, agak turun gitu ya. Kalau orang Sumatera logatnya agak tinggi gitu ya, volumenya agak tinggi begitu ya. Jadi ketika kita berbicara dengan seseorang, kita tahu, oh ini orangnya dari Sumatera. Oh ini orangnya dari Jawa. Oh ini orangnya dari daerah timur. Kalau berbicaranya pakai irama-irama begitu ya. Nah, jadi pengucapan dan gaya berbicara itu juga bisa mempengaruhi ragam bahasa seseorang. Nah, selanjutnya, ragam bahasa itu ditinjau dari faktor geografis, sosial, dan budaya. Kalau kita kaji dari faktor geografisnya, ragam bahasa dipengaruhi oleh lokasi geografis dan lingkungan sekitarnya. Misalnya bahasa daerah pegunungan, ya, bahasa di daerah pantai, bahasa di daerah pegunungan, itu akan berbeda. Contohnya saya itu kan orang tinggal di daerah seputaran pantai, begitu ya. Kalau saya berbicaranya itu lebih ke nadanya yang tinggi begitu. Kenapa? Karena pada zaman dahulunya eh, orang yang tinggal di sekitar pantai begitu ya, itu gaya berbicaranya, ragam berbicaranya itu cenderung tinggi begitu ya. Misalnya, "Hai, hari ini dapat ikan berapa?" Nah, kenapa? Dia berteriak seperti itu karena suaranya itu eh, berpacu dengan arusnya ombak begitu, arusnya pantai begitu ya. Nah, seperti itu. Namun berbeda halnya dengan orang yang tinggal ya di pegunungan, itu juga tinggi ya. Orang yang tinggal di pegunungan
juga tinggi. Karena, kata nenek saya dulu ya, kalau di Sumatera Barat itu, orang yang tinggal di atas bukit itu dia berbicara menggunakan bukan bukan toa ya, menggunakan corong begitu ya, seperti bambu gitu ya, yang dilingkar bagian bawahnya, yang dikasih lingkaran atau yang dibolongkan, lalu dia berteriak ya, bukan pakai toa, tapi, "Ah, hari ini masak apa?" Begitu ya, lalu dia berteriak. Nah, jadi, karena faktor geografis, orang itu juga bisa, bahasanya atau nada berbicaranya tinggi. Selanjutnya sosial. Ragam bahasa mencerminkan strata sosial dan latar belakang penduduknya. Contohnya, bahasa kaum bangsawan dan bahasa kaum petani itu berbeda ya. Misalnya kita, ke pasar. Nah, ke pasar kan banyak orang yang jualan tuh. 3.000, 3.000, 3.000, misalnya jual pecah belah misalnya atau jual sayur begitu ya. Nah, coba kita bandingkan dengan orang yang tinggal di istana, dengan orang yang tinggal di lingkungan birokrasi, di lingkungan instansi begitu ya, maka gaya berbicaranya itu akan berbeda dengan orang yang, pasar ya, yang tinggal di lingkungan pasar begitu ya. Nah, selanjutnya pengaruh budaya dalam ragam bahasa termasuk tradisi, kepercayaan, adat istiadat ya. Bahasa dipelajari secara turun-temurun dan membantu mempertahankan kearifan lokal. Misalnya kepercayaan ini, suku ya, misalnya suku apa begitu ya. Karena di sebagian besar di daerah Ternate, di daerah timur sana, bahasanya sudah banyak terancam punah ya. Oleh karena itu, dengan cara melestarikan ragam bahasa, kita harus, melestarikan tradisi, kepercayaan, dan budaya, begitu. Nah, selanjutnya peran dan identitas kebudayaan ya. Yang pertama tercermin dari keberagaman, memperkuat jati diri, dan pelindungan kearifan lokal. Nah, ini juga sudah saya jelaskan pada pertemuan kedua ya. Nah, selanjutnya fungsi dari ragam bahasa, yang pertama sebagai identitas sosial, yang kedua sebagai konteks. Nah, sebagai identitas sosial, ragam bahasa mengungkapkan identitas sosial, siapa pembicaranya, dengan siapa lawan bicaranya, bagaimana cara kita bertutur. Kita harus menjaga ya tutur, kata, pembicaraan, siapa lawan bicara kita, dengan siapa kita harus berbicara. Tidak mungkin kita menggunakan nada yang tinggi jika kita berbicara dengan anak kecil. Nah, selanjutnya konteksnya menyesuaikan ya, sesuai dengan situasi dan konteks. Dengan siapa kita berbicara, konteksnya bagaimana, kalau berbicara dengan dosen konteksnya bagaimana, berbicara dengan orang tua ya konteksnya bagaimana, berbicara dengan teman konteksnya bagaimana ya, lebih akrab ya. Kalau dengan teman itu, apalagi teman yang sudah akrab gitu ya, pasti kita akan semena-mena, misalnya ada monyet, "Mana kamu?" gitu ya, "Anjing, kemana kamu?" gitu ya. Nah, jadi, istilah-istilah yang seperti itu sudah biasa gitu. Nah, selanjutnya ragam bahasa itu ada yang tertulis, ada yang, lisan begitu ya, ada yang tidak tertulis. Kalau lisan itu spontan dan interaktif, langsung terjadi antara pendengar dan pembicara. Kalau ragam bahasa tertulis itu, dia tuh lebih struktur dan permanen, lebih bersifat formal dan baku. Nah, ragam tertulis ini, ada juga yang sifatnya ilmiah, ada juga yang sifatnya tidak ilmiah. Kalau sifatnya yang ilmiah itu yang biasa kita temui dalam buku gitu ya, dalam jurnal, dalam skripsi, dalam tesis disertasi. Kalau ragam bahasa yang tertulis itu, contoh yang tidak formalnya misalnya di WA gitu ya, atau di chatting-an atau di Messenger. Nah, selanjutnya, ragam bahasa ya, percakapan sehari-hari itu sifatnya spontanitas, ada juga, ekspresinya secara alami ya. Kalau ekspresinya secara alami ini ungkapan yang alami dan tidak terikat oleh struktur formal. Kalau yang spontanitas ini, biasanya sehari-hari ya, ekspresinya itu sangat pribadi, begitu. Kalau ekspresinya yang alami ini misalnya kita, bertemu dengan seseorang di jalan, "Hai Kak, dari mana?" Gitu ya. Nah, seperti itu. "Oh ya, duluan ya Kak," gitu ya. Nah, itu ekspresinya alami tanpa dibuat-buat. Nah, kalau yang spontanitas ini, ekspresinya lebih kepada pribadi ya, pembicaraan sehari-hari, misalnya seperti itu dengan teman atau dengan sahabat, dengan orang tua, begitu ya. Nah, selanjutnya, contoh ragam lisan. Contoh ragam lisan ini, bahasa dialek ya yang bisa kita temui di pasar, kekhasan budaya ya, dialek menandai ciri khas lokal suatu komunitas,
warisan budaya yang mendalami bagi penuturnya. Ini biasa kita temui pada sebuah komunitas di pasar misalnya, atau sebuah komunitas suku misalnya, atau sebuah komunitas adat begitu ya. Nah, selanjutnya ragam bahasa tertulis ya, dalam surat resmi kita harus memperhatikan struktur, ketepatan. Nah, bagaimana strukturnya, bagaimana ketepatannya, apakah sudah tepat itu dari gaya bahasanya, apakah sudah tepat itu dari segi penulisan kosakatanya, tanda bacanya, begitu ya. Kalau bahasa tertulis yang sifatnya formal, kita harus memperhatikan struktur dan ketepatan. Selanjutnya, ragam tertulis ya yang formal, itu dalam chattingan atau dalam media sosial ya. Bahasa chattingan itu sangat berbeda dengan bahasa yang kita sampaikan secara spontan begitu ya. Kalau bahasa settingan ini agak ambigu ya, mungkin apakah orang ini marah gitu ya, apakah orang ini tidak marah begitu ya. Kalau bahasa settingan ini cenderung kita ini bertanya-tanya, ini maksudnya apa? Maksudnya bagaimana gitu ya. Tapi kalau berbahasa di telepon secara langsung begitu ya, oh kita udah paham, oh ini nadanya marah gitu ya. Tapi kalau di chattingan kita tidak paham, apakah orang ini marah, apakah orang ini tidak marah begitu ya. Nah, kerap kali kalau bahasa chattingan ini menggunakan emoji dan slang ya. Kalau konversinya cepat ya, tingkat teksnya dan merupakan ciri khasnya. Nah, kadang orang, hello, how are you? Nah, ini pakai bahasa Inggris, halo, apa kabarmu? Saya lagi di kopi nomor 6 ya. Perfect, see you there gitu ya. Bagus ya, sampai jumpa di sana. Nah, jadi simple gitu ya. Tapi kalau bahasa yang di telepon gitu ya, itu banyak embel-embelnya. Nah, selanjutnya situasi formal ya. Menurut situasi dan konteks, ada situasi formal, ada situasi informal. Nah, kalau situasi formal misalnya ragam bahasa antara dosen dan mahasiswa atau mahasiswa dan dosen. Kalau situasi informal misalnya kita bertemu di luar ya, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita bertemu pada sebuah kafe atau pada sebuah mall begitu ya. Halo Bu, gitu misalnya seperti itu. Beli apa Bu? Traktir dong gitu misalnya ya. Nah, itu situasinya informal. Selanjutnya, ragam bahasa menurut fungsinya bisa fungsinya ini informatif, bisa fungsinya ini persuasif ya, bisa fungsinya ini emosional. Nah, kalau informatif ini memberikan informasi, kalau persuasif ini mengajak ya, mengajak pendengar atau pembaca, kalau emosional ini mengungkapkan perasaan pribadi atau bagaimana emosional penulis itu akan tergambar ya ketika orang itu berbicara secara spontan. Nah, selanjutnya ragam bahasa dalam bahasa Indonesia. Ya, ragam bahasa dalam bahasa Indonesia ini memiliki ragam yang kaya. Nah, memiliki ragam baku, ragam non baku. Setiap ragam memiliki peran dan keunikan yang berbeda-beda dalam berkomunikasi sehari-hari. Nah, seperti yang saya katakan di awal, itu bahasa Indonesia ragam Sunda, bahasa Indonesia ragam Minang, bahasa Indonesia ragam Papua, begitu ya. Ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, misalnya kita kuliah di Jakarta gitu ya, orang tahu, oh ini dari sini daerahnya, oh ini orang ini dari sini, begitu ya. Jadi orang akan tahu kita itu berasal dari mana. Nah, selanjutnya ragam bahasa ya, ragam bahasa daerah di Indonesia, ada ragam Jawa, Sunda, Bali ya, banyak lagi ragam-ragam di daerah yang berbeda-beda. Selanjutnya, perubahan ragam bahasa dari masa ke masa. Yang pertama, pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi ini membawa perubahan dalam ragam bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah kasus yang terjadi, dia orang Minang menikah dengan orang Madura, maka bahasanya itu sudah campuran ya. Dia itu sehingga sekarang dia itu hanya bisa berbahasa ragam Madura begitu ya. Ketika kita menggunakan ragam bahasa Indonesia yang biasa aja, dia itu tidak bisa. Dia itu hanya bisa menggunakan ragam bahasa logat Madura. Nah, teknologi informasi ya, perkembangan teknologi informasi memengaruhi cara manusia menggunakan bahasa seiring dengan waktu. Orang sudah anak-anak kecil sudah bisa berbicara kasar begitu ya, karena sering menonton gadget ya atau gawai. Jadi untuk anak-anak kecil itu harusnya kita sebagai orang tua atau sebagai bibinya, sebagai pamannya mengawasi ya bermain gadget itu setengah jam dalam satu hari gitu misalnya.
Nah, selanjutnya peran media sosial. Nah, peran media sosial ini menjadi platform yang penting membentuk ragam bahasa baru dan tren komunikasi online. Jadi, dengan adanya peran media sosial, kita itu banyak tahu bahasa-bahasa slang, misalnya slebeo gitu ya, misalnya alay, misalnya apalagi bahasa-bahasa slang yang kita ketahui begitu ya dari media sosial. Nah, selanjutnya peran bahasa dalam menjaga identitas budaya, yang pertama pewaris budaya, pengikat komunitas, dan pembeda pemersatu suku. Nah, ragam bahasa menyimpan nilai-nilai budaya, tradisi leluhur yang dilestarikan dari generasi ke generasi, pengikat komunitas yang mempersatukan komunitas, mempertahankan akar budaya. Misalnya di sini saya kuliah di UPI Bandung ya, saya mengikuti komunitas Palai Bada, komunitas anak Minang yang ada di Bandung. Gunanya untuk apa? Untuk mengikat komunitas ya agar memperkuat rasa identitas ya bahwa kita itu Minangkabau begitu ya, menjunjung harkat dan martabat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, begitu ya. Nah, selanjutnya pembeda dan pemersatu. Ragam bahasa yang menjadi ciri-ciri khas membedakan identitas suku, daerah sekaligus menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Nah, selanjutnya pengaruh ragam bahasa dalam komunikasi antar budaya, pentingnya pemahaman peran diplomasi menghormati keanekaragaman. Nah, memahami ragam bahasa berkontribusi pada terciptanya toleransi dan penghormatan dalam interaksi lintas budaya. Selanjutnya, sesama kita misalnya antara Padang dan mana daerahnya misalnya Sunda misalnya, itu kan lintas budaya. Jadi kita harus saling memahami. Nah, saling berkontribusi dalam menciptakan toleransi. Misalnya antara sesama agama begitu ya. Kita harus paham bahwa komunikasi antar budaya itu harus kita jaga, jangan saling menyakiti. Nah, selanjutnya peran diplomasi memainkan peran penting dalam diplomasi budaya dan hubungan antar bangsa. Selanjutnya menghormati keanekaragaman, bahwa pengaruh ragam bahasa menjadi jembatan penghubung yang mendukung pengakuan dan pengakuan tersebut penghormatan atas bahasa budaya yang ada di dunia ya, menghormati keberagaman dimanapun kita berada ya, bahwa bahasa sebagai komunikasi antar budaya kita harus menghormati keanekaragaman. Jangan kita kuliah di Jakarta menggunakan bahasa daerah, orang tidak akan mengerti. Nah, selanjutnya kesalahan umum dalam penggunaan ragam bahasa. Yang pertama sekali ejaan dan tata bahasa. Ya, kesalahan dalam ejaan dan tata bahasa dapat memengaruhi kesan komunikasi yang disampaikan. Selanjutnya, penggunaan kata yang tidak tepat ya, kesalahan dalam pemilihan kata dapat menimbulkan salah paham dalam berkomunikasi sehari-hari. Selanjutnya, menggunakan ragam bahasa yang tidak sesuai konteks ya. Penyampaian pesan yang kurang tepat dengan ragam yang digunakan dapat mengaburkan informasi yang ingin disampaikan. Jadi, ketika kita ingin membuat bahasa ya, menggunakan bahasa yang formal ya, yang sifatnya itu ditulis ya, maka kita harus memperhatikan tata bahasa ejaannya. Kita harus memperhatikan kosakatanya. Kita harus memperhatikan konteksnya di mana. Jangan sampai apa yang kita tulis itu orang tidak paham, orang tidak mengerti misalnya ya. Misalnya kita menulis Dina titik. Nah, maksudnya apa Dina titik? Lalu ada kalimat selanjutnya itu maksudnya apa? Jadi kalau kita ingin menulis ragam yang baku, itu harus sesuai dengan kaidah tata bahasa baku. Kecuali kita menulis tulisan yang fiksi. Nah, itu boleh ya, mana suka begitu ya. Nah, selanjutnya tips umum dalam menggunakan ragam bahasa yang tepat. Yang pertama, ketahui konteksnya untuk apa, apakah untuk anak SMP, anak SMA, atau mahasiswa, kita konteksnya untuk siapa, apakah konteksnya itu kita menulis skripsi, menulis buku, begitu ya. Selanjutnya, pelajari ragam baku, lalu seperti apa yang sudah saya sampaikan, mahasiswa harus punya KBBI versi 5, silakan mahasiswa unduh pada gawainya masing-masing, ya. Selanjutnya gali lagi kosakata yang banyak ya. Bagaimana cara menggali kosakata yang banyak? Caranya dengan membaca yang rajin. Ketika kita tidak tahu bahasa-bahasa ilmiah yang ada dalam sebuah buku, maka kita harus mencarinya di dalam KBBI begitu ya. Nah, selanjutnya contoh aktivasi dalam memperkenalkan ragam bahasa kepada mahasiswa, contohnya dengan workshop bahasa daerah ya, mengadakan workshop yang memperkenalkan dan mempelajari banyak ragam bahasa daerah.
di Indonesia. Yang kedua, dengan simulasi interaksi budaya, melakukan simulasi percakapan antar budaya dengan mempergunakan berbagai ragam bahasa Indonesia. Selanjutnya, mendukung kegiatan pentas sastra daerah untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya dalam budaya keberagaman ragam bahasa. Nah, jadi dengan ini ya, dengan workshop, dengan adanya simulasi interaksi antar budaya, dengan adanya pentas sastra daerah, itu bisa memperkenalkan ragam bahasa kepada mahasiswa. Nah, baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi ragam bahasa. Dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa itu merupakan aspek penting dalam memahami budaya dan identitas masyarakat. Selanjutnya, keberagaman itu menunjukkan keanekaragaman sosial, ekonomi, dan kekuasaan dalam komunitas, serta inspirasi dan kreativitas itu mendorong inovasi dan mengembangkan seni sastra, seni budaya, karya-karya sastra intelektual, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai ragam bahasa. Dimanapun kita berada, kita harus saling menjaga, saling memahami, begitu ya, apapun yang ada pada daerah masing-masing, begitu ya. Karena sifat kita itu merantau ya, sifat kita merantau dan tidak abadi untuk selamanya di sana. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai ragam bahasa. Saya sudahi dengan Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.